الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank BNI Syariah, nomor rekening 0772 617 037 dengan kode bank 009 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan pagi hari ini kami akan melanjutkan penyampaian materi tentang at-tadawi bil Quran, yaitu berobat dengan Al-Quran, yang pada saat ini kita sampai ke bagian tentang berbagai kisah nyata berobat dengan ar-ruqyah asy-syar'iyyah. Setelah selesai membahas tentang pentingnya pengobatan dengan Al-Quran, yaitu ruqyah syar'iyyah, serta beberapa hukum dan larangan yang berkaitan dengannya, maka berikutnya akan disampaikan berbagai kisah nyata seperti diceritakan oleh mereka yang mengalaminya. Di dalamnya terdapat bukti dan ibrah atau pelajaran bagi orang yang mendapat pelajaran darinya. Oleh karena itu, mari kita simak baik-baik berbagai kisah-kisah tersebut. Yang pertama, bengkak bernanah karena penyakit ain. Dikisahkan bahwa ada seorang perempuan berkata kepada keponakan perempuannya, "Saya selalu melihatmu hamil ataupun menyusui." Kemudian apa yang terjadi pada keponakannya itu? Dari payudaranya keluar nanah. Subhanallah. Kemudian para dokter menganjurkan untuk mengamputasi payudaranya. Sang bibi sendiri tahu kalau keponakan perempuannya itu terkena penyakit ain. Akan tetapi keponakan itu berkata, "Saya malu kalau harus meminta bibi untuk berwudu untuk saya." Akhirnya ada seorang perempuan lain menyuruh bibinya supaya mandi untuknya. Sang bibi melakukannya. Akhirnya dengan izin Allah, ia atau keponakan perempuan itu pun sembuh setelah berwudu dari bekas air mandi sang bibi. Dalam hadis disebutkan, wa idza tuksiltum faksilu, dan bila kalian diminta untuk mandi maka mandilah. Sebenarnya niat bibi ini baik. Ia tidak bermaksud iri kepada anak dari saudaranya. Kemudian yang kedua, para dokter yang lepas tangan ternyata sembuh dengan Al-Quran. Kisahnya tentang seorang laki-laki mengidap penyakit kanker. Ia telah berusaha berobat di negaranya, di Arab Saudi. Akan tetapi dikatakan kepadanya, "Kamu tidak mungkin mendapat kesembuhan bagi penyakitmu itu kecuali di negara-negara barat." Akhirnya ia pun terpaksa pergi ke Amerika bersama dengan seorang saudaranya. Akan tetapi setelah selesai diperiksa, dokter berkata kepada saudaranya, "Pasien ini tidak mungkin lagi dapat diobati. Penyakitnya sangat parah, dan sepertinya ia akan tetap berada dalam kondisi seperti ini sampai ia meninggal." Di malam harinya, saudara pasien yang menemaninya teringat dengan firman Allah, "Wa idza maridtu fahuwa yashfin," dan jika aku sakit
dialah yang menyembuhkanku. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80. Ia pun mulai membacakan Al-Quran untuk saudaranya sepanjang malam, mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, sebisa mungkin. Setelah itu baru ia tidur. Keesokan harinya tiba-tiba ia mendapati kondisi saudaranya membaik. Ia pun mengulangi lagi membacakan Al-Quran seperti semula, dan ternyata kondisinya semakin membaik. Akhirnya ia membacakan berulang kali. Setelah dicek oleh dokter yang sebelumnya memeriksa kesehatannya, dokter itu pun bertanya keheranan, "Apakah ini pasien yang pernah kami periksa sebelumnya?" "Ya," jawab saudaranya. Berkat taufik Allah melalui bacaan Al-Quran, laki-laki itu betul-betul telah sembuh dari penyakitnya. Kisah yang ketiga, yaitu seorang perempuan dan kanker hati. Seorang wanita soleha dan berakhlak mulia, atas kehendak Allah terpaksa dibawa ke rumah sakit. Setelah dilakukan diagnosa atau pemeriksaan, ternyata ia mengidap penyakit kanker hati. Para dokter berkata kepada saudaranya bahwa kondisinya akan semakin memburuk dan sewaktu-waktu bisa meninggal dunia. Mengetahui kondisinya tersebut, wanita soleha itu pun meminta sebuah mushaf kepada saudaranya untuk dibaca. Ia kemudian membaca Al-Quran siang dan malam. Setiap kali selesai membaca, ia meniup kedua telapak tangannya dan sebisa mungkin mengusapkannya ke seluruh badan. Demikianlah yang ia lakukan dalam beberapa hari. Akhirnya para dokter keheranan melihat kondisi wanita itu yang semakin hari semakin membaik. Para dokter takjub menyaksikan hal tersebut. Akan tetapi wanita itu terus saja melakukan hal itu sampai akhirnya ia sembuh total dengan izin Allah. Kisah yang keempat, kanker darah. Seorang anak berumur 2,5 tahun tiba-tiba mengalami pucat dan panas tinggi di sekujur badannya. Senyumnya hilang, air mukanya berubah. Ia tidak lagi selincah sebelumnya. Orang-orang membawa anak itu ke rumah sakit untuk diperiksa. Mereka meminta keluarganya agar anak itu diopnam di rumah sakit guna pemeriksaan lebih lanjut. Sementara ibunya hanya bisa bersabar menunggu hasil pemeriksaan. Setelah dilaksanakan tes darah, dokter berkata kepada sang ibu, "Penyakit anak Anda adalah kanker darah." Setelah itu, terapi dengan obat kimiawi pun diberikan kepadanya, dan kondisi anak itu pun sedikit membaik. Tapi beberapa hari kemudian tiba-tiba saja virus kanker itu menyerang kembali. Sang ibu pun membawa anaknya ke rumah sakit yang lain. Ia mendengar bahwa ada seorang syekh yang mengobati orang dengan Al-Quran. Lalu ia membawa anaknya ke rumah syekh tersebut. Selama 3 minggu syekh itu mengobati anaknya dengan membacakan Al-Quran kepadanya. Setelah itu ia membawa anaknya kembali ke rumah sakit untuk diperiksa sekali lagi. Hasilnya dokter berkata virus kanker itu sudah tidak ada bekasnya lagi. Sekarang kisah yang kelima, yaitu terkena penyakit ain sebab susuan. Di sebuah rumah sakit diadakan seminar tentang pentingnya tentang susuan alami. Seorang dokter wanita memberikan pengarahan atau penjelasan tentang urgensi atau pentingnya dan manfaat susuan alami bagi ibu dan bayi. Seorang hadirin kemudian berdiri dan mengangkat anak perempuannya yang masih kecil sambil berkata, "Anak ini adalah contoh nyata manfaat susuan alami. Dialah satu-satunya anakku yang kususui dengan susuku sendiri di antara saudara-saudaranya yang lain. Belum genap 4 bulan ia sudah bisa duduk. Ketika berumur 6 bulan ia sudah bisa merangkak. Kemudian bisa berjalan sebelum genap umur 10 bulan.
Saat sang ibu keluar dari acara seminar tersebut, tiba-tiba anaknya terjatuh. Ototnya kejang, kedua tangan dan kakinya kemudian lumpuh. Ibunya hanya bisa duduk menangis di depan anaknya sambil berkata, "Aku tidak tahu apa yang harus kuperbuat dan apa yang telah terjadi padanya." Sampai akhirnya Allah pun memberi petunjuk kepadanya untuk pergi ke salah seorang wanita soleha untuk meruqyah anaknya. Ia terus mendatanginya dalam waktu 2 minggu atau lebih. Seiring berjalannya waktu, kesehatan anaknya mulai pulih sedikit demi sedikit dan akhirnya sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah yang kelima atau kisah yang keenam, yaitu epilepsi dan ruqyah syar'iyyah. Seorang anak terkena penyakit kejang-kejang sejak berumur 2 tahun sampai melewati umur 5 tahun. Orang tuanya membawa anak tersebut berpindah-pindah dari rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Semua obat telah dicoba, tetapi tidak ada yang berhasil. Ketika berada di suatu rumah sakit, salah seorang yang melihat keadaan anak itu berpesan agar anaknya diobati dengan ruqyah syar'iyyah. Ketika itu pula orang tua tersebut membawa anaknya pergi ke salah seorang ahli ruqyah. Setelah menjalani pengobatan secara intensif selama setahun, kemudian anak itu sehat dan tidak pernah mengalami sakit kejang-kejang lagi. Kemudian yang ketujuh, kisah tentang seseorang yang terkena penyakit mental. Seorang perempuan mengalami penyakit mental kurang lebih selama 6 tahun. Darinya terlihat tanda-tanda seperti sering merasa was-was ketika mandi, tubuh yang loyo, meninggalkan sholat sama sekali, dan menjauh dari suaminya. Kemudian suaminya membawanya ke dokter, tetapi tidak mendapatkan apa-apa selain mereka berpesan agar membawa istrinya ke psikiater. Akan tetapi tetap saja hasilnya sama. Akhirnya orang-orang menyuruhnya pergi ke salah seorang ahli ruqyah. Ia pun dibawa ke sana dan ahli ruqyah itu pun membacakan Al-Quran kepadanya. Dalam waktu singkat kesehatannya membaik 50%. Kemudian terapi dilanjutkan selama setahun penuh sehingga ia benar-benar sehat dengan izin Allah. Kemudian kisah yang ke-8, ruqyah dan gagal ginjal. Seorang lelaki mengalami penyakit gagal ginjal kronis selama beberapa tahun. Saking parahnya hingga setiap hari ia harus cuci darah. Lama-kelamaan ia pun merasa sangat letih dan tertekan. Setiap saat maut selalu terbayang di matanya. Sayang sekali tidak pernah terbersih dalam benaknya bahwa ia bisa sembuh dari penyakitnya dengan Al-Quran. Sampai akhirnya ada yang berkata kepadanya, "Mengapa Anda tidak menggunakan ruqyah syar'iyyah saja?" Setelah menjalani terapi selama beberapa bulan, dengan izin Allah ia sembuh dari penyakitnya. Kisah yang ke-9, penyakit yang aneh. Seorang perempuan mengidap penyakit aneh di antara dada dan punggungnya. Sampai-sampai untuk bernafas, berbicara dan bergerak pun ia merasa kesulitan. Kemudian ia memegang tempat yang sakit dan membaca Al-Fatihah 7 kali. Kemudian membaca doa ini, Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. A'udzu bi'izzatillah wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadzir dibaca 7 kali. A'udzu bi'izzatillah wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadzir, yang artinya dengan nama Allah aku berlindung dengan kemuliaan dan kekuasaan Allah dari segala keburukan yang aku rasakan dan khawatirkan. Setelah itu rasa sakitnya lekas hilang. Selanjutnya kisah yang ke-10, yaitu menderita penyakit menggigil dan tidak bisa berbicara. Seseorang tiba-tiba menderita penyakit
Seluruh badannya gemetaran sampai-sampai tidak bisa berbicara. Keluarganya membawa ke dokter ahli dan rumah sakit paling mewah di tempatnya. Akan tetapi tetap saja ia tidak dapat mengambil banyak manfaat darinya. Akhirnya ia diberitahu tentang seorang syekh yang bisa mengobati dengan ruqyah. Ia menjalani terapi secara rutin, kemudian kondisinya berangsur membaik sedikit demi sedikit. Dan sekarang ia telah berada di keluarganya dalam keadaan sehat dan bugar. Kisah yang ke-11, ruqyah dan penyakit kulit. Seorang perempuan menderita penyakit kulit yang sangat parah. Bisul-bisul bertebaran di sekujur badannya. Ia telah pergi ke semua dokter, berpindah dari rumah sakit ke rumah sakit lain. Karena penyakitnya tidak juga sembuh, ia kemudian pergi ke luar negeri untuk berobat. Akan tetapi hasilnya tetap tidak berubah. Saudara yang mengantarnya ke luar negeri berkata, "Saudariku, semua obat telah kau coba. Bagaimana kalau sekarang kamu mencoba pengobatan dengan ruqyah syar'iyyah?" Awalnya perempuan itu ragu-ragu. Bagaimana mungkin ruqyah bisa berpengaruh terhadap penyakit seperti ini? Akan tetapi akhirnya ia setuju dan pergi ke salah seorang syekh ahli ruqyah. Belum genap sebulan, penyakitnya kemudian sembuh, alhamdulillah. Kemudian kisah yang ke-12, seorang ibu yang mengalami keguguran setiap hamil. Seorang perempuan menikah di bawah umur. Tahun itu juga ia hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan. Akan tetapi setelah itu, setiap kali belum sempat berumur 3 bulan, kandungannya selalu keguguran. Keadaan ini berlanjut selama setahun. Ia selalu pergi ke rumah sakit untuk diperiksa dan berobat untuk mengokohkan rahim, tetapi tetap tidak ada hasilnya. Ketika Allah menghendaki ia sehat dengan melakukan sebabnya, perempuan itu pergi ke seorang ahli ruqyah. Ahli ruqyah memintanya datang kalau sudah hamil. Ketika perempuan itu hamil, ia pergi ke ahli ruqyah itu dan ia menjalani terapi selama kehamilannya. Ahli ruqyah itu juga menyarankan agar ia membaca ruqyah untuk dirinya sendiri, sampai akhirnya ia melahirkan secara normal berkali-kali dan anak-anaknya sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Kisah yang ke-13, tentang bibit-bibit kanker di otak. Kisah ini saya dengar dari Syekh Isham Al-Uwaid. Ia bercerita, ketika kami selesai menyampaikan ceramah, tiba-tiba seseorang maju dan berkata, "Saya mohon Anda ikut dengan saya untuk meruqyah anak saya di rumah sakit." Saya katakan kepadanya bahwa sekarang saya tidak punya waktu, besok insya Allah bisa. Saya bertanya kepadanya, "Apa yang terjadi dengan anak Anda?" "Ada pembengkakan di kepalanya disebabkan terjatuh dari tempat bermain hingga pingsan, kemudian mengalami pembengkakan di kepalanya." Saya berkata kepadanya, "Tak mengapa." Kemudian saya mengambil botol kecil berisi air dan membacakan ayat kepadanya. Syekh itu berkata bahwa ia lupa ayat apa yang ia baca ketika itu, apakah surah Al-Falaq atau ayat kursi. Kemudian ia menyuruh ayah anak itu meminumkan air tersebut kepada anaknya. Ayah anak itu berkata, "Wahai Syekh, gigi anakku sedang dirawat." Syekh berkata, "Teteskan air itu di mulutnya." Ayah anak itu kemudian pergi dan meneteskan air tersebut di mulutnya. Tiba-tiba organnya menguning dan kedua matanya terbuka, mata anaknya. Anak itu kemudian bangkit dari kasurnya. Para dokter datang sambil merasa cemas. "Apa yang kalian lakukan terhadapnya?" Kata mereka, "Tidak mengapa, hanya Al-Quran," tegas saya. Setelah itu mereka melakukan penyinaran ronsen sekali atau 2 kali. Ternyata dengan izin Allah tidak ada lagi bekas bibit-bibit kanker di otaknya. Kisah yang ke-14, para dokter sudah mengatakan tidak ada harapan lagi. Seorang wanita menghubungiku lewat pesawat telepon dan menceritakan kisahnya kepadaku.
Ia berkata, sudah 13 tahun saya tidak kunjung hamil. Semua pintu telah kuketuk, semua rumah sakit sudah kukunjungi. Di antaranya sebuah rumah sakit spesialis yang meminta biaya sangat besar. Tetapi setelah itu mereka hanya mengatakan, sudah tidak ada gunanya lagi Anda berobat. Mereka mengembalikan berkas-berkas saya dan berkata, jangan menyia-nyiakan waktu dan membuang uang Anda yang dengan sia-sia. Kondisi Anda tidak bisa diselamatkan lagi dan tidak ada gunanya berobat. Setelah itu wanita itu berkata, kemudian saya mengetuk pintu Rabbul Alamin, membaca surah Al-Baqarah selama 40 hari setiap malam. Setiap malam bangun untuk sholat malam, bersedekah dan juga memperbanyak istighfar. Ia melanjutkan ceritanya, saya konsisten melakukan hal ini selama 35 hari dan selalu bangun di akhir malam untuk sholat, beristighfar dan berdoa. Sebelum genap 40 hari, saya bermimpi menggendong bayi perempuan, rambutnya berwarna hitam dan berkulit putih. Ketika itu pintu langit seolah-olah terbuka dan anak saya diterbangkan ke langit. Saya menangis sejadi-jadinya hingga terbangun. Ternyata saya terbangun dalam keadaan menangis. Saya kemudian pergi ke seorang ahli tafsir untuk menafsirkan mimpi tersebut. Katanya ini adalah pertanda rezeki datang dari langit dan aini yang sangat kuat telah keluar dari Anda. Insya Allah Anda akan dikaruniai keturunan. Sebelum saya menyelesaikan 40 hari, menstruasi berhenti dan saya pun hamil. Saya dikaruniai seorang anak perempuan dan saya beri nama Taif. Ummu Taif berkata, saya kemudian menasihati salah seorang teman saya yang mandul. Ia kemudian melanjutkan hal itu secara kontinu dan alhamdulillah hamil pertama kali ia dikaruniai seorang putri dan hamil kedua kali dikaruniai 3 putra kembar sekaligus. Kemudian kisah yang ke-15, keistimewaan surah Al-Baqarah. Peristiwa ini terjadi pada 27 bulan 7 1427 Hijriah. Kisah ini diceritakan salah seorang guru perempuan di sebuah sekolah kepada saya. Ia berkata, Anda wahai Ummu Muhammad yang selalu berkata kepada para guru perempuan agar mereka selalu membawa surah Al-Baqarah. Sekarang anak pertama saya baru berumur 8 tahun dan masih kelas 2 SD. Saya ingin menceritakan kepada Anda kisah saya. Saya selalu berdoa untuk Anda dalam hati. Saya akan kabarkan kepada Anda berita yang sangat penting bahwa sekarang ini saya hamil 2 bulan dan selalu membaca surah Al-Baqarah setiap hari, terutama di malam hari. Allah menghendaki saya hamil dan saya belum menceritakan hal ini kepada siapapun kecuali Anda. Saya sangat bersyukur kepada Allah. Sampai sekarang saya selalu membaca surah Al-Baqarah dan selalu berdoa untuk Anda. Ia berkata, saya dalam 5 tahun ini selalu membaca surah Al-Baqarah setiap kali saya hamil atau mendengarkan rekaman di komputer dan kaset. Saya pernah bermimpi seolah-olah ada seorang laki-laki datang kepada saya dan menyuruh melepas baju, tapi saya menolaknya. Ia berkata kepada saya, lepaskan bajumu. Kemudian ia melakukan kai atau pengobatan dengan besi panas di sekitar rahim saya. Laki-laki itu kemudian meruqyah saya dengan membaca ayat kursi beberapa kali. Setelah itu ia menyuruh saya mandi. Wanita ini melanjutkan ceritanya. Ketika terbangun saya mencium bau kai. Kemudian saya memastikan bahwa yang terjadi baru saja dalam mimpi. Ia berkata lagi, kemudian saya bangun, mandi lalu sholat duha. Setelah itu saya melanjutkan membaca surah Al-Baqarah. Selang 4 hari setelah mimpi tersebut, ketika tidur, orang yang pernah datang dalam mimpi saya itu datang lagi dan kembali menyuruh membuka baju. Saya berkata kepadanya, asalkan kamu tidak mendekati aurat saya. Orang itu berkata lagi, kami tidak akan mendekatinya. Setelah itu ia menyuruh telengkup
menyuruh telungkup dan meruqyah saya kembali dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, yaitu amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, yaitu Quran surah Al-Baqarah 285 dan 286. Setelah itu ia meminyaki badan saya dengan minyak kayu gaharu. Ketika saya terbangun, suami saya datang dan berkata, saya seperti mencium bau bukhur sejenis minyak wangi. Bulan itu juga saya pergi ke rumah sakit dan ternyata saya hamil. Kisah yang ke-16 yaitu kisah Ummu Soleh. Ia bercerita, 10 tahun saya tidak bisa hamil, padahal hasil pemeriksaan membuktikan tidak ada masalah. Suami sehat, tidak mandul, dan saya juga sehat. Ummu Soleh melanjutkan ceritanya, akhirnya saya berobat dengan ruqyah pada seorang syekh. Ketika sedang diruqyah, saya melihat belang-belang hitam di badan. Saya juga bermimpi melihat kucing-kucing hitam seakan-akan menyerang saya. Pada mimpi yang kedua kali, saya melihat rambut penuh dengan kutu. Saya berusaha membersihkannya, tetapi kutu-kutu berdatangan lagi. Mimpi yang ketiga kali, saya melihat singa sebesar tikus menyerang saya. Ia berkata lagi, saya pernah mendengar keistimewaan surah Al-Baqarah dari keluarga suami saya. Kemudian saya membacanya secara rutin selama 20 hari. Saya selalu membacanya setiap malam dan juga bangun di akhir malam untuk sholat. Kemudian saya kembali bermimpi 3 kali. Saya melihat rambut penuh dengan kutu. Saya berusaha membersihkannya hingga bersih dan akhirnya terbebas juga dari kutu-kutu itu. Mimpi kedua kali terjadi setelah melaksanakan sholat subuh. Saya terlelap dalam tidur. Ketika itu saya melihat daerah di bawah perut atau aurat seolah-olah tertutup kawat. Saya berusaha membuka kawat itu. Kemudian saya terbangun dan terputuslah mimpi itu. Mimpi ketiga terjadi 4 hari setelah itu. Saya menghidupkan malam dengan ibadah dan sholat malam. Saya juga membangunkan suami untuk sholat malam. Setelah selesai sholat, saya tidur terlelap. Ketika itu saya bermimpi melihat kucing hitam. Kedua matanya berwarna merah. Kucing itu berbicara kepada saya, cukup, engkau telah membakar kami dengan surah Al-Baqarah. Ummu Soleh bertanya kepada saya, apa tafsir ketiga mimpi saya? Saya menjawab, setiap mimpi itu saling menafsirkan satu sama lain. Ia berkata lagi, sepertinya haid saya kali ini agak terlambat. Tetapi sayang sekali wahai Ummu Muhammad, saya berhenti membaca surah Al-Baqarah beberapa lama dan kucing-kucing hitam itu datang kembali dalam mimpi. Kisah yang ke-17, ibu terkena ain, bayi lahir cacat. Salah seorang kawan perempuan yang bekerja di tempat yang sama dengan saya menceritakan kisahnya. Allah menghendaki ia melahirkan seorang anak. Hanya saja belum setahun sejak kelahiran anaknya yang pertama, tiba-tiba ia hamil lagi. Guru-guru wanita yang lain keheranan karena cepat sekali ia hamil kembali. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Ternyata anaknya terlahir cacat. Tidak bisa bergerak apalagi berjalan selama kurang lebih 3 tahun. Tubuh anak itu tumbuh seperti biasa. Hanya saja ia tidak bisa bergerak. Ia bercerita, saya mulai meruqyah anak saya 3 hari setelah saya mendengar keutamaan surah Al-Baqarah. Apa yang terjadi? Saya melihat diri saya dalam mimpi.
berusaha mencabut rambut hitam yang panjang dari perut saya. "Ini rambut si fulana," kata saya dalam mimpi itu. Kemudian saya bertanya kepada seorang syekh, "Tolong Anda tafsirkan mimpi saya." Syekh itu bertanya kepada saya, "Apakah Anda punya anak yang sakit?" Saya langsung mengiyakannya. Syekh itu berkata lagi, "Ambil air bekas mandi dari wanita yang ada dalam mimpi Anda itu, karena dialah yang menyebabkan Anda terkena penyakit ain." Syekh itu meminta saya untuk mengambil air bekas mandinya sebanyak 7 kali untuk memandikan anak saya. Saya berhasil meminta bekas mandi perempuan itu 2 kali. Ketika saya berusaha mengambil yang ketiga dan keempat, saya tidak bisa. Apa yang terjadi? Saudara perempuan saya bermimpi melihat anak saya, Abdullah, yang cacat itu mulai bisa berjalan. Hanya saja ia masih butuh 5 kali mandi lagi. Saya kembali bertanya kepada Syekh. Katanya Anda harus memandikan anak Anda sebanyak 7 kali, karena penyakit ain ini butuh waktu. Singkat cerita, memang ia harus segera mengambil asar atau air bekas mandi tersebut dari perempuan itu. Kita berdoa saja, semoga anaknya lekas sembuh, karena ia berkata, "Saya akan berusaha mengambil air bekas mandi dari perempuan itu." Kisah yang ke-16, dari sengsara menuju bahagia berkat Al-Quran. Mohon maaf, ini kisah yang ke-18, dari sengsara menuju bahagia berkat Al-Quran. Seorang perempuan bercerita kepada saya bahwa kehidupannya selalu sengsara. Antara dia, suami, dan anak-anaknya penuh masalah. Dia kemudian membaca surah Al-Baqarah setiap hari, dan alhamdulillah kehidupannya sedikit demi sedikit menjadi berubah lebih baik. Katanya, surah Al-Baqarah sekarang bagiku bagaikan air yang selalu kubutuhkan setiap hari. Kisah yang ke-19, telinganya seperti telinga gajah. Seorang saudari perempuan penghafal Al-Baqarah, ia diberikan ijazah bukti telah menghafal Al-Quran. Suatu ketika salah satu telinganya tiba-tiba membesar seperti telinga gajah. Setelah itu ia sering kesurupan hingga payah dan keletihan. Ia terpaksa diopname di rumah sakit. Ia juga seringkali tak sadarkan diri, pingsan dan tersadar kembali, kemudian berakhir dengan tidur dan bangun. Suatu saat, ketika dalam keadaan tak sadarkan diri, ia melihat dirinya membacakan surah Al-Baqarah kepada salah seorang kerabat perempuannya, sampai seolah-olah perempuan itu meleleh. Kemudian mimpinya ditafsirkan bahwa perempuan itulah yang menyebabkannya terkena penyakit ain. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu ia mengalami pingsan selama 1 hari penuh. Ia membaca surah Al-Baqarah selama seminggu. Setiap harinya ia membaca Al-Baqarah 20 kali. Setelah itu telinganya mulai mengecil kembali seperti semula dan tidak pingsan lagi. Kisah yang ke-20, anak kecil menyebabkan ibunya terkena penyakit ain. Seorang ibu bermimpi melihat salah seorang anaknya yang baru berumur 5 tahun. Badannya seperti ular, tetapi kepalanya manusia. Ia juga mempunyai seorang anak yang berumur 2 tahun. Seorang syekh menafsirkan mimpi itu dan berkata, "Ambil bekas mandi anakmu yang berumur 5 tahun itu. Dia yang menyebabkan kamu terkena ain karena susuanmu kepadanya. Pergi dan mandikan anakmu." Tapi ibu itu berkata, "Saya tidak mengambil bekas mandi anak saya, tapi saya ambil air kencingnya, kemudian saya cucurkan di dada. Setelah itu nanah keluar dari payudara saya. Saya langsung pergi ke rumah sakit dan para dokter berkata kanker payudaranya telah hilang." Kisah yang ke-21, hidupku sengsara. Perempuan itu berkata, "Saya hafal Al-Quran 20 juz, tetapi kehidupan saya sangat sengsara. Saya punya beberapa anak perempuan dan semuanya sudah menikah. Tetapi mengapa saya merasa tidak nyaman kepada mereka? Saya benci, sedih, dan sesak setiap kali mereka datang berkunjung.
perempuan itu melanjutkan kisahnya. Setelah saya mendengar ceramah tentang keutamaan dan pentingnya membaca surah Al-Baqarah, saya bermimpi seakan-akan saya melihat sesuatu di belakang pintu. Saya tidak tahu pasti apakah itu kucing atau anjing yang berwarna hitam. Dalam mimpi tersebut, saya membunuh hewan tersebut dengan sangat tenang dan tanpa takut. Beberapa lama saya terus-menerus membaca surah Al-Baqarah. Tiba-tiba saya seakan melihat ada sesuatu yang jatuh dari lantai 3 ke lantai dasar. Ketika saya melihatnya, ternyata potongan rambut yang diikat. Di dalamnya ada benda berwarna putih seperti sabun tide. Kemudian saya mengambil dan hendak membakarnya. Akan tetapi sebelum membakarnya, ia menelpon saya. Apa yang harus saya perbuat dengan benda ini? Kemudian saya menyuruhnya menaruh rambut itu di air dan membacakan di atasnya ayat sihir atau ayat yang berbicara tentang sihir untuk membatalkannya. Setelah itu perempuan itu berkata, setelah itu saya merasa sangat lega, seolah-olah ada sesuatu seperti gunung bergeser dari dada saya. Seketika itu juga saya merasa senang. Saya merasa sangat sayang dan rindu kepada anak-anak. Sama sekali kebalikan dari perasaan saya sebelumnya. Ia juga berkata, saya jadi rajin sholat malam, bersedekah dan beristighfar. Kemudian kisah yang ke-22, jadwal perkalian dan kanker darah. Seorang anak berumur 9 tahun yang hafal jadwal perkalian dan dihormati di kalangan guru dan murid, tiba-tiba saja menderita keletihan dan sesak nafas. Ia kemudian diopname di rumah sakit. Ternyata ia positif menderita penyakit kanker darah. Ia berobat dengan pengobatan kimia selama 3 hari. Kemudian ia berobat dengan minyak yang telah dibacakan Al-Quran dan madu. Tidak lama kemudian kesehatannya mulai pulih seperti yang dikatakan ibunya. Ia sudah tidak perlu lagi pengobatan kimiawi karena kemurahan Allah dan surah Al-Baqarah beserta Al-Quran. Kisah yang ke-23, dia tidak bisa membunuhnya. Suatu ketika saya pergi ke seluruh rumah untuk menyampaikan ceramah tentang ruqyah. Seorang perempuan soleha dan telah menghafal Al-Quran bercerita kepada saya. Ada satu jin muslim berkata ketika diajak bicara seorang yang meruqyahnya bahwa ia diperintah untuk membunuh perempuan itu. Akan tetapi jin tidak bisa menyakitinya karena ia sering beristighfar untuk kaum muslimin dan muslimat. Jin yang lain mengatakan bahwa ia tidak bisa membunuhnya karena ia sedang mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong bagiku dan dialah sebaik-baik pelindung. Jin yang lain berkata, 5 juz ini telah membakar saya. Dari surah Al-Ahqaf sampai surah An-Nas, dia telah menghafal 5 juz ini. Kemudian kisah yang ke-24, pesta akhir tahun dan perempuan yang malang. Seorang guru wanita yang masih remaja, bersemangat dan energik merapikan rumah itu. Ia mengubah rumah itu dari yang semula buruk menjadi sangat rapi dan indah, disertai kreasi-kreasi seni dan khat atau tulisan Arab yang indah. Di sana ia mengajar murid-murid wanitanya. Malam itu di tempat tersebut diadakan pesta akhir tahun. Di sana ia mempresentasikan prestasi-prestasi yang pernah diraihnya kepada para hadirin. Selesai acara, ia pulang ke rumahnya. Setelah itu ia tidak sadarkan diri selama 3 bulan. Ia dibawa ke rumah sakit. Pihak rumah sakit memutuskan memulangkannya karena tidak ada lagi obat baginya. Segala macam obat yang dikonsumsi tidak akan bermanfaat sama sekali. Wanita malang itu terpaksa dikembalikan ke rumahnya. Kepala sekolah tempat ia bekerja datang menjenguk.
Ia mendapatkan kondisi guru wanita tersebut sangat menyedihkan. Ibunya terluka dan seisi rumahnya pun penuh kesedihan. Kepala sekolah itu berpikir bagaimana ia bisa mengulang kembali pesta itu agar dapat mengambil pengaruh dari orang yang menyebabkan pengajarnya menderita penyakit ain. Sehari setelah itu, kepala sekolah itu datang kepada ibu pengajarnya dengan membawa asar, yaitu pengaruh dari orang yang menyebabkan pengajarnya menderita penyakit ain. Tidak lama kemudian, belum 1 jam setelah dibasuh dengan air asar, air bekas mandi dari orang yang menyebabkan pengajarnya menderita penyakit ain, pengajar itu pun siuman dari pingsannya yang lama. Guru wanita itu berkata, "Saya merasa tertidur lelap sekali. Saya berusaha untuk bangun, tetapi tidak mampu. Saya merasakan kehadiran kalian, mendengar tangis dan kesedihan kalian terhadap saya, tetapi saya sama sekali tidak mampu bangun." Setelah asar itu digunakan mengobatinya, ia pun sembuh dan sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Syekh yang ada di tempat itu menasihatinya agar selalu membaca zikir, bukan hanya zikir pagi dan petang, tetapi di setiap waktu, karena ia bisa saja terkena ain kembali kapanpun juga. Setelah itu guru remaja itu berkata, "Aku akan selalu menjaga zikir di setiap saat." Para pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah 24 kisah yang berkaitan dengan efek positif atau manfaat dari ruqyah syar'iyah. Mudah-mudahan Anda termotivasi untuk mengamalkan ruqyah syar'iyah ini, karena berisi tentang bagaimana kita membaca Al-Quran dengan senang hati, membaca zikir-zikir dan doa-doa yang bermanfaat bagi fisik dan juga jiwa kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.